Keindahan dalam persepsi kita adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, senang dan bisa menenangkan hati. Sesuatu yang memiliki rasa. Lalu mungkinkah rasa keindahan dan kelezatan juga terdapat di dalam ibadah yang kita kerjakan? Jawabannya sangat mungkin sekali. Karena sejatinya keindahan dan rasa lezat itu muaranya adalah di hati dan perasaan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya iman itu rasanya manis dan bisa dirasakan oleh kita. Kalau memang iman itu manis, lezat dan bisa dirasakan kenikmatannya oleh kita, maka begitu pula soyokyainya dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Lantas, bagaimana Islam memberikan cara atau upaya yang bisa dilakukan agar ibadah yang kita lakukan terasa manis dan indah? Mari sama-sama kita simak kupasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari surgaku. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sehingga dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Masya Allah, sehat semuanya ya bunda-bunda. Alhamdulillah. Semoga bukan hanya sehat secara jasmani, tapi ruhani kita juga sehat insya Allah. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan hari ini di tempat ini, mudah-mudahan Allah pun nanti kumpulkan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga menghantarkan cinta Allah kepada kita. Ibu-ibu bidadari solehahku semuanya, hari ini kita sama-sama belajar ya untuk bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu terasa indah. Ya, Bu, pernah makan kue enak? Makan kue tapi kalau misalnya badan lagi sakit rasanya enak nggak? Enggak, sama seperti ketika kita beribadah. Kalau kita beribadah tapi hati kita nggak sehat, hati kita nggak menikmati, maka rasa ibadah kita tuh rasanya hambar ya. Karena hati itu ada 3. Yang pertama yaitu hati yang hidup ya, hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Ada hati yang mati dan hati yang sakit. Kalau hati yang mati itu hatinya jahat banget ya. Sehingga ketika ada orang yang hatinya jahat, dia jahatnya lebih dari jahatnya binatang. Karena kejahatannya itu pakai akal. Ya, kita lihat sekarang banyak ada orang yang membunuh kemudian dimutilasi ya. Hewan ada nggak sih kalau abis ngebunuh lawannya terus abis itu dipotong-potong? Nggak ada ya. Nah, begitu juga dengan hati ya, ketika hati itu dipakai ya, hati itu mati ya, atau hati itu sakit, maka hati itu menjadi tidak bisa berpikir dengan akal sehat ya. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi kalau kita dengar ayat ini, kita bayangkan kita disuruh beribadah mulai sejak kita balik sampai nanti kita menghadap Allah.
panjang nggak tuh waktunya? Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan itu aja, kalau nggak happy kita melaksanakannya, bosen nggak kira-kira? Bosen. Nah, kita menikmati ibadah itu agar kita nggak bosen, agar kita terus beribadah itu dengan lezat, ya. Sama seperti ketika kita makan, ya. Kalau kita makan tapi kita nggak suka, ya. Ada nggak di sini yang nggak suka makan durian? Kayak suka semua. Oh, Bu Dewi nggak suka makan durian, ya. Mau dipaksa, mau dikasih duit banyak, kira-kira mau nggak dikasih uang 1 miliar? Nggak mau. Yang bilang mau yang lain. Masya Allah, ya. Jadi begitulah ibadah gitu ya. Kalau kita emang nggak suka, kalau kita nggak seneng, ya kita enggan untuk melaksanakannya, ya. Maka dari itu tugas kita, kewajiban kita, ya. Kalau ibadah itu hak yang menilai itu adalah Allah. Hak prerogatifnya Allah untuk menilai ibadah kita. Tapi paling tidak kita tahu apakah ibadah kita ini diterima atau tidak. Apakah Allah itu berkenan, tersenyum sama kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan yang namanya ibadah, ya, bukan cuma sholat. Teman-teman semua, ibu-ibu semua duduk di sini itu akan jadi ibadah. Kalau karena Allah. Tersenyum juga jadi ibadah. Coba, udah senyum belum sama teman sebelahnya? Ya, Masya Allah. Hidup ini panjang, ya. Kita safar, kita pergi ke Paris misalnya, pasti punya bekal. Ada nggak yang pergi ke Paris terus pakainya pakai bis gitu ya, atau naik angkot? Kira-kira enak nggak? Nggak enak, nggak menikmati. Ya, kita pergi ke Paris, kita harus mempersiapkan bekal. Apalagi ini perginya ke akhirat, maka kita harus benar-benar mempersiapkan bekal supaya apa yang kita lakukan itu dinilai sama Allah. Jangan sampai kita udah lelah, kita udah bekerja, ya, kita melayani suami. Nah nih banyak nih ibu-ibu nih yang suka ngeluh, aduh dikit-dikit harus izin sama suami, aduh aku nggak boleh pergi, aku nggak boleh kesana kemari. Padahal kalau kita memandang bahwa sebenarnya kita ini sedang diratukan sama Allah, bukan cuma sama suami, kita di rumah diratukan, ya, dimuliakan, ya. Kalau cara pandang kita adalah cara pandang Allah, semuanya terasa nikmat. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menikmati ibadah, ya, menyenangi ibadah. Jadi hidup itu adalah menyambungkan. Al-hayah, ya. Hidup adalah untuk menyambungkan. Ibarat huruf-huruf di dalam Al-Qur'an. Huruf alif kalau sendirian nggak ada maknanya. Huruf ba kalau sendirian nggak ada maknanya. Tapi kalau misalnya disambung, huruf ba, huruf sin, huruf mim, ya, sampai membentuk kata, sampai membentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kan disambungin, ya, baru kemudian akan menjadi bermakna. Sama seperti teman-teman semua, jemaah semuanya, ya. Kita ini tadinya nggak kenal, benar? Ada yang dari komunitas forum sahabat keluarga, ada yang dari komunitas An-Nabawi, ada yang dari komunitas olahraga. Olahraganya aja ada yang goes, ya, ada yang berenang, ya, macam-macam. Ya, ada di sini ada chef juga nih, master chef, Masya Allah, ya. Jadi ketika kita awalnya nggak kenal, lalu kemudian kita berusaha untuk menyambungkan hati, ya, itu menjadi satu kekuatan yang hebat. Indah sekali ukhuwah itu, ketika kita mau menyambungkan hati, ya. Makanya kalau kita ada
sakit hati sama orang, ya, sakit hati sama saudara seiman, udah pikirin aja. Kalau misalnya nih, bayangin nih, kita punya saudara, misalnya 5 itu ada satu yang agak-agak bandel, ya. Apa mau dibuang? Kira-kira kalau kita punya saudara itu bandel, saudara itu ngeselin kita, mau dibuang? Enggak. Tapi diapain? Tetap disayang, ya. Begitu juga dengan kita, dengan kehidupan kita. Ketika kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang kita nggak suka, ya, pahami. Oh, mungkin dia belum paham. Oh, mungkin dia lagi bete, ya. Oh, mungkin Allah lagi pengen aku belajar untuk sabar. Itu cara kita menyambungkan sebagaimana Al-Quran setiap hurufnya bersambung. Dan ketika satu kata itu disambungkan, akhirnya menyambung menjadi satu kalimat. Satu kalimat sampai kemudian satu halaman, itu Masya Allah akan bermakna. Maka begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan ini supaya lezat, kita sambung-sambungin, ya. Kalau kita cuma kenal sama tetangga kita, kira-kira seru nggak dunia ini? Nggak seru, ya. Pengennya ada kenal sama yang lainnya, ya. Maka bagaimana kita dalam hidup ini berusaha untuk menyambungkan supaya kita bisa merasakan lezatnya ibadah, supaya kita bisa merasakan lezatnya kita menjalani tugas sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Ya, bidadariku yang solihah, bidadari surgaku,